Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali saya Arga Nasri bisa kembali lagi hadir pastinya juga di program, salah satu program kesayangan kita, yaitu di UB Talk Show Mahasiswa Berprestasi, di mana kita juga bakal menghadirkan profil-profil dari para mahasiswa yang pastinya juga baik dari prestasi atau juga apa yang mereka lakukan dan tentu juga pencapaian-pencapaian mereka. Nah, dan spesial sekali untuk hari ini, nah kita sudah menghadirkan Presiden mahasiswa ya, dan juga wakil presiden dari pemerintah mahasiswa atau juga PEMA pasnya di Universitas Subudaya Indonesia. Nah, langsung aja nih ada M. Dava Alfayat ya. Oke, ini sebagai Presiden PEMA tahun 2025 ini, dan tentunya juga sudah ada wakilnya ini ada Subhan, nama lengkapnya ini Fajar Subhan, yang pastinya juga sudah berhadir ya. Nah, kita juga bakal ngobrol-ngobrol tentang membangun integritas ya, atau juga ya loyalitas dan komitmen segala macam yang pastinya juga dari mahasiswa, dan tentunya bagaimana menyeimbangkan peran organisasi ya, atau juga dalam hal ini pemerintah mahasiswa ataupun BEM ataupun juga mungkin organisasi-organisasi UKM lainnya, dan juga tanggung jawab akademik ya, pastinya juga karena ya mereka juga masih berstatus sebagai mahasiswa, jadi ada kewajiban ya untuk masih menyelesaikan studi ya. Oke, udah deh langsung aja nih saya perkenalkan sama pemirsa di rumah. Nah, ini mungkin dimulai dari Dava dulu ya. Oke, sebagai presiden mahasiswanya, dan mungkin ya jurusan apa, perkenalkan singkat aja deh. Silakan Dava. Oke, izin ya Pak. Ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dava Alfayat. Biasanya di kampus ada dua nama sih, kalau ada yang Dava juga ada yang Alfayat. Nah, saya sendiri sekarang di jurusan Sistem Informasi, Lighting 2022 ya, sedikit lagi udah mau tamat lah. Amin. Kebetulan juga orang Banda asli juga Bapak, jadi nggak ada cerita-cerita pulang kampung, jadi kami selalu stay di sini juga. Dan alhamdulillah di periode 2025-2026 saya diamanahkan untuk menjadi presiden mahasiswa. Oke, iya mantap sekali. Oke, nih kemudian langsung nih Subhan nih sebagai wakilnya. Halo semua, saya Fajar Subhan. Saya sebagai wakil presiden mahasiswa di Universitas Subudaya Indonesia. Kebetulan juga saya sama seperti Dava, saya juga di dalam program studi sistem informasi yang saat ini di semester 7 dan juga mencapai akhir. Oke, mudah-mudahan bisa cepat selesai ya. Amin. Ini dari progres apa nih? Skripsi atau Lagi pengajuan judul ya. Oke, siapa bisa selesai. Oke, nah buat para mahasiswa semuanya, terutama juga buat para mahasiswa baru ya. Nah, kita juga pengen mengetahui tentang ya dunia organisasi atau juga kepemerintahan mahasiswa seperti apa ya di dunia kampus. Nah, jadi tidak hanya di UI tapi juga mungkin di kampus-kampus lainnya, di tempat mungkin ya teman-teman sekarang ini mungkin berkuliah di mana. Oke, mungkin dari Dava dulu nih ya. Nah, pasti kita juga pengen tahu nih kapan sih mulai tergerak gitu ya, ataupun juga bagaimana perjalanannya hingga mantap gitu ya, tentu juga untuk memutuskan untuk aktif di organisasi gitu, ataupun mungkin pengalaman-pengalaman organisasi sebelum ini, mungkin pernah di UKM apa atau juga mungkin menjabat apa gitu. Oke Bapak. Ya, jadi ceritanya sebenarnya cukup panjang juga sih Pak untuk sampai ke posisi sekarang. Jadi awalnya di semester 2 ya, di semester 2 tuh memang titik awalnya. Sebenarnya saya nggak kepikiran Pak untuk ikut ke dalam organisasi kayak bisa sampai di posisi sekarang ini. Jadi awalnya tuh ikut kepanitiaan kayak panitia untuk ospek, juga panitia acara kayak seminar juga. Lama-lama mulai timbul nih kayak rasa aku pingin deh bertanggung jawab gitu kan. Jadi coba kenal dengan teman-teman dari organisasi, banyak bicara sama mereka juga, dan akhirnya saya memikirkan kayak ada hal yang harus saya lakukan gitu. Saya merasa ada tanggung jawab saya untuk merubah kampus ini juga, membawa visi misi saya juga gitu. Nah, setelah saya pikir seperti itu, alhamdulillah di tahun selanjutnya saya diamanahkan juga jadi ketua himpunan sistem informasi. Nah, di sana saya juga banyak lakuin beberapa program kayak ada belajar bareng, sosialisasi sama teman-teman di sistem informasi gitu. Nah, dari sana saya udah mulai terasa nih, wah saya suka kayaknya berorganisasi. Terus kebetulan juga di saat yang sama setelah saya menjabat sebagai ketua himpunan, tiba-tiba ada pengumuman kalau PEMA ini lagi buka pendaftaran nih untuk pemilihan baru, karena saya merasa udah punya pengalaman, juga saya
punya visi saya yang harus saya kemukakan, juga menyuarakan suara dari kawan-kawan, juga kami pingin kayak taman, nggak sekedar taman gitu Pak, paling nggak punya pengalaman di organisasi gitu lah. Makanya saya memberanikan diri juga untuk daftar, dan juga alhamdulillah sekarang sampai di titik ini sih Pak. Oke, ya luar biasa ya pengalamannya ya. Nah kalau Subhan sendiri gimana nih? Untuk akhirnya bisa terpilih jadi dan aktif sebagai wakil presiden di PEMA ini ya? Ya betul Pak. Oke, sebelumnya organisasi apa dan mungkin atas dasar apa sih gitu, pengen gitu ya untuk Kalau pengalaman, jujur Fajar juga pernah organisasi yaitu OSIS di SMA dulu Pak. Dan itu juga mau ke kuliah. Sebenarnya Fajar juga punya niat untuk masuk ke dalam organisasi-organisasi yang ada di universitas. Cuman kayak dulu tuh sempat mikir ya teman-teman, bahwasanya kalau organisasi itu memperhambat tugas, tapi sebenarnya bukan. Cuman kita di sini mendapat lebih banyak teman, menyuarakan aspirasi dari kawan-kawan, dan juga Fajar juga pengennya itu mempernyelesaikan semua masalah yang ada di kampus Universitas Subudaya Indonesia dalam saat ini memimpin universitas. Iya, nah karena pasti juga ini berangkat dari karena punya rasa tanggung jawab ya. Betul. Ingin juga ada sistem perubahan yang tentu juga bisa mewakilkan suara-suara para mahasiswa yang pasti juga untuk didengarkan ya, pasti juga untuk arah yang lebih baik lagi gitu ya. Nah jadi pastinya juga ini bagus sekali gitu karena mereka ternyata punya pengalaman organisasinya itu mungkin bahkan dari SMA ya, seperti Fajar juga Dava juga di awal kuliah ya, semester 2 gitu. Nah terus mungkin dari dulu sampai sekarang kalau misalnya kita berbicara, tadi juga Fajar sempat sampaikan juga sedikit ya. Sedikit. Karena juga itu benar ya, karena mungkin rata-rata kalau kita tanya sama teman-teman mahasiswa, kenapa sih nggak kamu aja yang ini, ataupun mungkin kenapa nggak? Ya mereka juga takut ya susah bagi waktu, atau juga mungkin memperhambat kuliah. Tapi sebenarnya pada kenyataan itu ya mungkin yang kita lihat dari yang sudah-sudah, malah sebaliknya ya. Malah dengan aktif di organisasi, nah itu juga lebih aktif, lebih mungkin bukan dibilang dekat dengan dosen, cuman lebih tahu banyak informasi lebih dulu dan lebih tahu informasi-informasi yang mungkin belum semua mahasiswa dapatkan gitu. Nah terus kalau akhirnya kalian ini kalau tantangannya tuh mungkin nggak hanya sekarang ya, tapi mungkin dari pengalaman-pengalaman sebelumnya juga ketika dikasih kepercayaan menjabat di posisi-posisi tertentu ya di organisasi. Nah itu tantangan membagi waktu untuk kuliah dan juga menyelesaikan target akademik ya, pasti juga tuntutan dari orang tua juga ya. Nah mungkin dari Dava dulu gimana sih tantangannya dan bagaimana bisa menghandle supaya juga ya insya Allah juga bisa berjalan dengan seiringan. Ya, mungkin ini jadi salah satu shock saat bergabung dalam organisasi Pak ya, di organisasi yang sebesar ini gitu kan. Nah kalau dari Dava sendiri ya, kalau masalah membagi waktu ini sebenarnya kayak kita tinggal bikin urutan prioritasnya Pak. Kalau kita kan punya tanggung jawab nih. Sekarang sebagai orang yang berada dalam organisasi kan punya 2 tanggung jawab. Kayak Bapak bilang tadi, punya tanggung jawab di akademik, juga punya tanggung jawab dalam organisasi. Hal yang pertama Dava lakuin itu juga membatasi waktu-waktunya. Jadi kapan waktu kita harus belajar, kapan kita harus berorganisasi. Kalau saatnya kita belajar, nggak boleh berorganisasi. Saat kita berorganisasi, nggak boleh belajar gitu Pak. Jadi kita punya barrier tertentu untuk nyelesain masalahnya gitu. Juga kayak misalnya nih ya, kalau sampai saat ini mungkin masih agak sulit ya untuk membagi waktunya Pak. Kadang kita juga punya tugas-tugas yang memang itu nggak bisa diselesaikan dengan cepat juga. Tapi kalau dari Dava sendiri ya, di saat kita memang memprioritaskan tugasnya itu, misal gini, kalau tugas itu kan memang harus kita pribadi Pak menyelesaikan, nggak bisa dibantu dengan teman-teman. Tapi kalau dalam organisasi kan kita punya delegasi, punya teman-teman yang bisa nge-backup juga. Ada bagian-bagian lain. Jadi mungkin kalau bisa pun kita lakukan, memang harus kita persiapkan secara matang sih Pak sebelum kita terjun ke dalam organisasi. Jadi sebelum kita masuk, kita udah harus mikir jauh dulu nih. Oh, kalau aku masuk ke organisasi ini konsekuensinya gini, bisa nggak? Dan kalau misalnya pun bisa, berarti kita udah mantap, kita harus menerima segala resiko yang ada dalam organisasinya Pak. Pasti banyak tantangan, dan bahkan mungkin dirasain dengan semua teman-teman yang ada dalam organisasi pasti, untuk menyelaraskan waktu belajar dan waktu berorganisasi itu Pak. Alright.
Nah, terus kalau Fajar sendiri ya, mungkin menyambung dari statement Dava tadi ya, itu pasti ada strategi juga ya, supaya juga apa namanya misalnya apalagi di akhir-akhir semester ya, atau juga mungkin ya, di saat tugas banyak, dan tentunya juga mungkin dari apa namanya dari organisasi juga ini kan kalau PEMA ini yang tertinggi kan kalau di kampus Iya, kan, betul, Pak. di universitasnya. Nah jadi itu juga wah ada harus yang mendesak juga gitu. Nah jadi bagaimana sih bisa tetap stabil gitu ya. Nah dan tentunya juga bisa tetap memprioritaskan tugas dan juga tidak tetap memprioritaskan juga tanggung jawab juga ya sebagai Ya, betul. posisi. Nah jadi seperti apa nih mungkin bisa menjawab ke apa ya? Ke Penasarannya kekhawatiran ya, kawan-kawan, teman. betul. Teman-teman juga. Nah, jadi gini, kalau Fajar sendiri itu di dalam 1 minggu, sebenarnya kan dari Senin sampai Sabtu itu Pak, Fajar udah pasti setiap hari ada di kampus. Nah, dari pagi sampai sore, mungkin malamnya ada waktu istirahat. Nah, kalau Fajar sendiri di dalam 1 minggu itu Fajar tetapkan 1 hari khusus untuk buat kuliah, yang itu di 1 hari itu Fajar mengerjakan tugas dan lain-lain, apakah hal-hal itu tentang kuliah. Cuman di hari lain Fajar lebih memilih untuk ke organisasi karena kenapa? Organisasi lebih banyak proker-prokernya yang harus dikerjakan turun ke lapangan, begitu Pak. Mungkin di sini Fajar lebih belajar dapat memanajemen waktunya, yang mana ada hal yang memang betul-betul Fajar khususin untuk tugas kuliah dan itu harinya, gitu Pak. Kalau dari Fajar. Benar sekali ya. Nah pasti juga itu tipsnya ya. Pasti juga fokus ya. Dan tentunya juga mungkin kapan harus tahu kapan ini mana diprioritaskan ya seperti disampaikan sama Dava dan juga Fajar tadi. Oke pemirsa, kita break sebentar, nanti kita juga bakal lanjut lagi ya. Mungkin kita juga pengen tanya-tanya juga nanti sama mereka tentang makna integritas ya dalam kepemimpinan mahasiswa dan juga apa yang mereka dapatkan dalam organisasi atau juga aktif di organisasi kampus. Jangan kemana, tetap di Talk Show Mahasiswa Berprestasi bersama kita bertiga di sini.